dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng akan melakukan podcast yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekitar. Ikuti terus keseruan kami ya guys. Bye-bye. Guys, hari ini kita akan membahas topik yang sudah tidak asing lagi didengar, yaitu kebersihan lingkungan. Pernah nggak sih kalian kalau jalan lihat sampah yang berserakan di jalan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang kenapa hal ini terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Menjaga kebersihan lingkungan artinya menjaga agar tempat tinggal kita, baik di rumah maupun di sekolah, tetap bersih. Lingkungan bersih bukan cuma enak dipandang tetapi juga penting untuk masyarakat. Sebaliknya juga lingkungan yang kotor bisa mempengaruhi kenyamanan atau kebersihan kita. Hai guys, selamat datang di podcast kami tentang suara lingkungan. Hari ini kita akan membahas topik tentang kebersihan lingkungan. Nama saya Dorotiani. Saya Berenika Sengke. Saya Sisila Desi. Dengan kami punya narasumber yaitu Bapak. Saya Jeman Agustinus, selaku sebagai Ketua Kelompok Perangkat Ketua RT. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan waktunya. Di sini kami bertanya masalah mengenai kebersihan lingkungan di lingkungan Tenda. Bagaimana Bapak? Mengenai kebersihan lingkungan di Tenda ini, khususnya di RT saya atau kelompok saya, sangat rawan. Dikatakan rawan bahwa masih banyak manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, di RT saya atau kelompok saya ini adalah lingkungan kampus. Lingkungan kampus itu berarti banyak orang, banyak manusia yang kurang memperhatikan pembuangan sampah pada tempatnya, dan ini memang rawan. Saya sebagai ketua KB dan ketua RT sering memperhatikan kebersihan lingkungan. Menurut Bapak kira-kira kenapa mereka melakukan pembuangan sampah sembarangan yang mencemarkan lingkungan, mencemarkan kebersihan lingkungan? Baik, mengapa? Pertanyaan mengapa? Sejauh saya amati, itu tadi kembali kepada pribadi manusia itu. Padahal di sekitar ini saya sudah tempel pengumuman tentang pembuangan sampah secara baik. Namun dalam kenyataan, dalam prakteknya itu, bahwa masih ada sebagian manusia tidak peduli dengan tulisan peraturan itu. Itu sulit. Kemudian juga sulitnya begini, ada juga manusia-manusia dari luar berjalan sekitar sini, sementara makan jajan, bungkusannya dibuang saja di got atau di jalan. Jadi kita juga tidak tahu siapa yang membuang sampah itu. Itu juga kendala. Untuk Bapak apa sih solusi yang terbaik untuk menyadarkan SDM-nya mereka itu yang sangat terbaik? Bagaimana Ya. solusinya Bapak? Solusi saya itu bagi orang-orang yang ada di dalam kelompok saya atau RT saya selalu memberi sosialisasi tentang kebersihan lingkungan. Kalau bagi kami di sini, penghuni di sini, RT maupun KBG, itu sudah kami laksanakan ketertiban pembuangan sampah. Tetapi yang menjadi kendala itu bahwa ada orang-orang yang di luar dari kelompok ini berjalan sekitar ini, lalu mereka makan jajan, bungkusannya itu dibuang saja begitu. Itu jadi untuk solusi kami di sini tidak menjadi masalah, dan itu memang sudah dilaksanakan. Masing-masing kami mengerti menjaga kebersihan. Oh guys, ternyata bukan hanya di RT ini saja yang ini melakukan buang sampah sembarangan. Ternyata orang yang lewat juga melakukan mencemarkan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Jadi solusinya dari Bapak tadi untuk menyadarkan mereka dengan ada Bapak tulis di depan situ mengenai tentang kebersihan lingkungannya. Jadi Bapak Nanti itu tolong difoto itu soal peraturan tata tertib pembuangan sampah. Karena saya tulis di situ adalah got atau jalan raya bukan tempat pembuangan sampah. Tertibkan tangannya. Ada tulis di situ. Jadi guys, untuk kita yang lewat di lingkungan Tenda di sini,
tolong perhatikan baik-baik tulisannya Bapak di depan untuk kita tidak boleh membuang sampah sembarangan apalagi di lingkungan kita karena mereka juga punya peraturan untuk menjaga kebersihan. Terima kasih Bapak. Bagaimana sih Bapak solusi yang terbaik bukan hanya untuk berjalan karena kan tahu serta Bapak bagaimana sih mereka itu kalau misalnya Bapak dapat lihat sendiri mereka membuang sampah apa sih tindakannya Bapak lakukan? Baik, memang sekali-sekali kami dapat orang yang membuang sampah di depan ini sepanjang ini sampai di jalan setapak Istikes itu, kami menegur langsung lalu tunjuk baca tidak tertib ini soal kebersihan lingkungan. Dan kebetulan di pintu gerbang Istikes itu saya sudah cek tembok, lalu tembok sekitar panjang 1 meter ke 1 meter ditulis di situ tentang tertib kebersihan lingkungan. Dan bagi yang buang sembarang yang bukan warga asli sini, kami menegur langsung. Ya, menegur langsung. Tetapi orang yang kami tegur itu kita tidak tahu apa dia berubah tidak, itu kami tidak tahu. Dan mungkin ada juga orang lain yang belum pernah ditegur, belum kami dapat, ya tetap mereka membuang sampah sembarangan. Itu. Bagi yang kami dapat, kami tegur, memberikan pencerahan kepada mereka bahwa betapa pentingnya itu kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan, dan itu juga ada tata tertib yang dibuat oleh ketua RT. Saya sebagai ketua RT juga. Baik Bapak, guys itu tadi penjelasan dari Bapak secara singkat, tapi kami ada pertanyaan lain. Bapak, jadi di sini juga banyak lingkungan anak kos. Terus kami juga dapat lihat banyak sampah berserakan. Bagaimana sih cara Bapak untuk menertibkan anak kos tersebut untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di lingkungan ini? Ya, baik. Di KDG saya, kelompok Santo Rafael atau RT saya, ada 17 kos. Dan itu saya lakukan kunjungan dari kos ke kos untuk mensosialisasikan bagaimana hidup yang sehat, bagaimana kita menertibkan sampah. Itu dari kos ke kos saya ada dialog dengan mereka. Lalu soal follow up-nya dari mereka, tidak lanjut atas sosialisasi saya itu kan urusan mereka. Lalu tidak kalah penting perannya dari Bapak Kos. Bapak Kos itu seharusnya adalah pembantu utama dari ketua kelompok atau ketua RT. Tetapi itu tadi saya sudah berdialog, ada kunjungan dari kos ke kos, jadi ada 17 kos yang saya telah kunjungi. Fokus kepada ketertiban kebersihan dalam kos, pembuangan sampah di kos secara baik, diisi dalam karung, lalu diikat, bukan diisi dalam kantong plastik. Saya katakan begitu, sampah yang dikumpul di kos masing-masing itu diisi dalam karung, kalau sudah penuh lalu diikat, kemudian dibawa ke tempat penampungan umum supaya ada petugas dari kebersihan lingkungan daerah, pemerintah daerah mengangkut itu. Tapi Bapak, yang saya dengar dari warga-warga sekitar, kalau misalnya yang mengangkut truk yang pengangkut sampah itu tidak terlalu aktif untuk mengangkut sampah Bapak. Tadi kami lewat di sebelah yang pembuangan akhir yang Bapak omong tuh tidak ada Bapak, masih sampah yang kemarin kami membersihkan kan kemarin ada membersihkan lingkungan Bapak. Yeah. Terus kami buang di situ pakai karung. Yeah. Tapi sampah itu masih ada sampai sekarang Bapak. Bagaimana? Oh baik. Mereka petugas pengangkut sampah dari pemerintah daerah itu, mereka lakukan itu bukan setiap hari. Kadang 2 kali seminggu, kadang 3 kali sebulan. Mereka tunggu banyak karena mereka punya kendaraan khusus. Sebab tidak mungkin mereka datang hanya ambil 1-2 karung saja. Jadi rugi bagi mereka. Jadi sampai 8 karung, 10 karung. Yang penting itu tadi penempatan sampah yang diisi dalam karung itu lalu diikat itu secara rapi. Jadi bukan berarti mereka tidak ambil, mereka ambil. Lalu kalau sampah-sampah yang diisi dalam kantong itu baru disobek
mungkin anjing atau binatang yang datang di situ menggigit di situ, mereka tidak mau angkat karena mereka sudah pesan bahwa sampah yang isi dalam karung itu yang kami angkut, yang sertifikat. Iya. Terus kenapa harus pakai karung Bapak? Karena kan kita juga tahu kalau misalnya pakai karung otomatis ada anjing atau ada hewan lain lah yang apalagi merusak itu karung. Kenapa tidak pakai yang kayak tong sampah besar yang terbuat dari itu? Oh baik. Dulu pernah itu dibuat pakai seperti drum itu kan sumbangan dari pemerintah daerah. Tapi dalam perjalanannya itu dari ulah manusia, tidak jaga barang itu, akhirnya rusak, pecah. Itu ulah manusia. Sampai setelah itu semua di kota Ruteng yang sudah disiapkan pemerintah itu sudah hilang sampai sekarang. Sudah hilang itu. Ada tongkus warna kuning digantung. Tapi itu tadi ulah manusia. Pemerintah sudah siapkan dirusak ini. Itu. Jadi sekarang imbauan dari mereka yang terpenting adalah sampah itu harus diisi dalam karung dan jangan lupa diikat. Dan mereka siap untuk angkat itu lalu disimpan ke darat. Jadi guys, menurut Bapak nih bukan karena ada hewan atau bagaimana, tapi karena itu tadi kesadaran manusia Ya, yang sangat rendah. Jadi guys tolong ya, kalau misalnya kita lewat di lingkungan yang, kalau misalnya lihat dulu lingkungannya apakah bersih atau tidak, tolong buanglah sampah pada tempatnya. Jadi Bapak bagaimana pesan untuk teman-teman yang ada di rumah mengenai sampah dan kebersihan lingkungan? Pesannya untuk siapa? Untuk semua orang yang ada di lingkungan Ruteng ini, pesannya Bapak? Pesan saya begini, bahwa tolong setiap manusia. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Menjaga lingkungan bukan pilihan, ini keharusan. Terima kasih.